Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kali ini saya akan menanyakan seputar polemik nasab yang sedang berkelanjutan kepada Kang Petani Kampung. Yuk guys, mari. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu, lagi istirahat Kang. Lagi santai. Ya, mau menanyakan Kang, Ya, perihal polemik yang terjadi saat ini tentang isu pernasaban yang masih berlanjut. masih seputar isu pernasaban. Iya Kang, betul. Ya. Gimana? Jadi ada beberapa poin yang saya ingin tanyakan. Ya. Menyimak dari komentar para netizen, ialah bahwasanya santri atau kiai yang membahas nasab atau mempermasalahkan nasab Ba'alawi itu tidak akan diakui oleh Kiai NU dan Salafus Soleh. Gimana menurut tanggapan Akang? Gimana ya? Bingung kita. Jadi gini. Memang ini sebuah framing yang dibuat oleh mereka-mereka, baik itu dari kalangan Ba'alawi sendiri ataupun para pemujanya. Saya katakan pemujanya di sini ialah sebab yang mereka lakukan oleh para muhibinnya itu seolah berlebihan, sehingga seperti memujakan dari manusia ataupun golongannya dari Ba'alawi itu. Nah, seperti ini sih simpelnya. Misalkan mereka beranggapan bahwasanya santri ataupun kiai ataupun siapapun itu yang membahas ataupun mengkaji, mempermasalahkan nasab Ba'alawi, mereka framing seolah ini tidak akan diakui sebagai santrinya Kiai NU. Mengapa mereka beranggapan seperti itu ataupun membuat pernyataan, statement dengan framing seperti itu? Kenanya mereka tahu yang membahas isu pernasaban ini ialah ulama dari kalangan Nahdiyin, dari kalangan Nahdlatul Ulama sendiri. Makanya mereka mencoba menakuti dengan membuat framing seperti itu, bahwasanya orang yang membahas nasab Ba'alawi tidak diakui sebagai santrinya Kiai NU. Nah, padahal kan ini sangatlah lucu menurut kami, tidak ada kaitannya membahas isu pernasaban, membahas nasab Ba'alawi dengan framing mereka itu, yang mana tidak diakui oleh kiainya NU. Oke lah, dalam tanda kutip di sini tidak diakui sebagai santrinya muasis NU, yang mana mereka mempelintir keadaan, membuat pernyataan bahwasanya ulama NU itu sendiri seperti muasis Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, dan ulama-ulama salafus saleh daripada kalangan Nahdlatul Ulama mencintai habaib, menghormati habaib. Semisal seperti mereka yang selalu seluncurkan memuat video-video yang mana sebegitu takzimnya, sebegitu hormatnya Kiai Nahdlatul Ulama, kiai-kiai sepuh terutama menghormati habaib. Dalam videonya seperti Mbah Maimun Zubair dan yang lain-lain, sebegitu ta'zimnya, sebegitu hormatnya, dan ini mereka jadikan senjata untuk apa ya? Untuk menghasut, untuk mendikte kepada kita, kepada tokoh ulama dari Nahdiyin yang membahas isu pernasaban ini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dianggap sebagai apa? Seperti klaim mereka tidak diakui sebagai santrinya Nahdlatul Ulama, sebagai santri Kiai NU, ini sangatlah berlebihan. Ini hanyalah framing, tidak bisa dijadikan hujah. Kenanya mereka tidak punya hujah lagi memang untuk menakuti lawan. Nah, ini tidak lain pasti ditimbulkan oleh mereka-mereka pemujanya habaib itu. Ini tidak ada kaitannya dengan tidak dianggap santrinya Kiai NU. Sebabnya kenapa? Dari dahulu pun sama para ulama salafus soleh, yang mana dalam meneliti hadis pasti selain dengan meneliti
sanad ataupun silsilah nasab keguruan juga sama, meneliti tentang biografi ulama tersebut. Karenanya kenapa ini menyangkut ya kemaslahatan, apakah dari biografinya orang tersebut, dari latar belakangnya seperti apa itu mesti. Nah kalau misalkan disamakan ke situ, tentu ulama-ulama terdahulu pun ya kena pasalnya seperti itu. Baik Kang. Poin yang kedua yang saya akan tanyakan, jadi golongan mereka itu membuat sebuah framing seolah-olah yang membahas nasab Bani Alawi itu adalah golongan pembenci zuriat Nabi. Itu bagaimana tanggapannya Kang? Gini ya, justru kita itu sangat heran. Yang mereka nyatakan, yang memframing perkataan seperti itu, inilah sangat bertolak belakang dengan misi dan visinya orang yang meneliti nasab itu. Kenanya kenapa? Kita langsung saja ambil daripada polemik yang terjadi. Penelitian nasab dilakukan oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Kalau misalkan kita ngikuti alurnya dari awal, itu kita pasti melihat sebab awal mula penelitian kajian ilmiah tentang pernasaban ini, nasab Ba'alawi, nasab habaib di Indonesia khususnya, yang mana daripada kalangan Ba'alawi. Tentu kalau misalkan orang yang nalarnya terbuka dan ingin disadarkan, tidak akan membuat framing seperti demikian. Karenanya gini loh, framing tersebut ya seperti saya katakan tadi, pastinya dibuat oleh mereka-mereka para pemuja yang sangat berlebihan dalam mencinta kalangan Habib dari Ba'alawi itu. Entah itu karena emosionalnya ataupun ada keuntungan-keuntungan yang dia dapat dari Ba'alawi ataupun Habaib itu. Nah gini sajalah. Justru dengan adanya penelitian kajian ilmiah oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman ini, tentu misinya, tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan. Kemaslahatan apa? Agar mencinta tidak salah sasaran. Tidak salah sasaran. Dan juga kita tidak mudah dibodoh-bodohi oleh orang yang selama ini mengaku keturunan Nabi, mengaku dzurriyyat Nabi, dibodoh-bodohi dengan sikap apapun itu, dengan hal apapun itu. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan saya dzurriyyat Nabi, saya habaib, kita mudah dibodoh-bodohi. Misalkan meminta uang kepada kita ataupun ajaran-ajarannya yang sesat pun kita harus ikuti, ya tidak. Nah ini suatu kebaikan, suatu kemaslahatan oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman dilakukan penelitian nasab ini. Soalnya kenapa? Agar mencinta tak salah sasaran. Yang mana apa? Kita mencintai itu lebih kepada ilmu, bukan kepada nasab. Nah apalagi yang misalkan oleh mereka seluncurkan, kita menyimak, kita mengamati visi misi awal mula penelitian nasab oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman itu berangkat daripada ada hal yang patut dicurigai. Seperti apa misalnya? Mereka-mereka yang selalu menjual nasab dzurriyyat Nabi, mengaku-ngaku keturunan Nabi, tetapi tidak sesuai dengan akhlaknya. Tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh dzurriyyat Nabi dalam dakwahnya. Dakwah Nabi itu seperti apa? Dakwah Rasulullah itu seperti apa? Nah mereka itu tidak mencerminkan seperti demikian. Karenanya seperti sampel yang diambil oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman daripada Bahar bin Sumayt dan ketuanya itu Habib Rizik Syihab, ya, Habib Rizik Syihab. Dalam dakwahnya kebanyakan hanya sekedar mencaci maki dan memfitnah, menghasut. Bahkan cenderung mereka itu memusuhi pemerintahan yang sah. Hanya saja karenanya tidak emosional dengan mereka. Nah, di sini ada hal yang patut dicurigai. Kalau misalkan mereka itu benar-benar keturunan Nabi, pasti tidak akan demikian. Nah, dalam hal ini sah-sah saja kita meneliti nasab seseorang kalau memang itu ada kecurigaan, patut dicurigai. Karenanya kok ini jauh panggang daripada api. Nah, ini patutlah dicurigai. Bukan semata-mata dinyatakan pembenci, ya tidak. Justru kemaslahatan bagi kita agar mencinta tak salah sasaran. Justru karenanya suatu kehati-hatian kita dan juga keterpedulian
Kiai Haji Imaduddin Utsman kepada zuriat Nabi, kepada nama Nabi, kesucian nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mudah diperjualbelikan oleh mereka yang mengatasnamakan Nabi dengan sikapnya yang tidak sesuai dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, bukan pembenci. Justru kalau misalkan dibahas lagi, ini suatu mahabbah, suatu kecintaan yang luar biasa oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dan mungkin pendukung-pendukungnya, supaya kita tidak mudah dibodoh-bodohi oleh orang yang mengaku keturunan Nabi, dan juga agar mencinta tak salah sasaran. Terlebih ini adalah suatu kecintaan yang sangat mendalam. Supaya kenapa? Demi kemaslahatan kepada kita semua. Seperti itu. Terima kasih Kang Petani Kampung atas tanggapan tentang polemik nasab. Guys, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.